Nobar ada yang ngamuk kagak mau pakai borgol. Kemudian kemarin juga sudah dilakukan pemanggilan terhadap saudara Fitri. Dia sudah 2 kali kita lakukan pemanggilan, namun beliau belum hadir. Ini sudah dipanggil 2 kali, ya. Tapi yang pertama dia juga nggak sampai ke beliau, tapi yang kedua sampai suratnya. Tapi karena ada satu dan lain hal ya. Lagi sibuk ngurusin orang. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita mempunyai produk dari Erlika Karlina, yaitu Krusita. Ini dengan parfumnya ya, yang aromanya tuh wangi banget. Kalau yang putih itu aromanya nggak nyengat, dia lebih ke fresh. Tapi teman-teman bisa banget kalau aromanya pengen nyengat yang varian lain, by Erlika Karlina. Dan aku juga punya produk keripik pisang ukuran besar, sedang, dan kecil. Nah kali ini si Fitri, yang dimana dia disenggol doktif dan laporannya juga nih, ternyata nih kita pernah ngelaporin dia tapi tidak digubris sampai sekarang. Wow. Dan doktif kali ini turun tangan menyoroti Fitri, teman-teman. Yaudah kita mulai videonya seperti apa. Buat teman-teman yang baru main, jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya. Kita mulai videonya sekali juga. Let's go. Sudah 5 bulan, MN laporkan FS 2 kali panggilan FS mangkir. Ayo FS penuhin panggilan dari Polres Metro Jaksel. 2 laporan NM untuk FS, UU ITE dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dia mangkir ya. NM datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan melaporkan kasus, yaitu melihat postingan melalui IG dengan kata-kata atau perkataan yang tidak baik tentunya, yaitu dengan korban disebut positif HIV. Itu yang kemarin NM datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ancaman hukumannya jelas ya di sini ya, di atas 5 tahun ya. Jadi nanti kita update kembali. 2 kali mangkir. Di kita yang mangkir aja sebulan pengen ngundur waktu, itu langsung banyak banget hujatannya. Langsung menutup, pengen dijemput paksa lah segala macem. Ini 5 bulan gak kesorot kasusnya ya. Wah luar biasa. Yuk kita lihat komentar-komentarnya. Nikita Mirjani mah langsung ditahan, beda sama yang lain. Laporan AMI terhadap FS 5 bulan. Laporan doktif terhadap SS 8 bulan. Belum ada kejelasan. Nikita cuma hitungan beberapa hari langsung satset. Ya itu sih yang dipertanyakan. Kok ada perbedaan di sini ya? Harusnya kan Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya adil dong ya. Siapapun harus disamaratakan. Kalau emang prosesnya lama ya lama. Cuma kalau ini kita emang agak cepet sih. Masuk sih gua yakin FS ini bakal baju orange. Gimana nih guys teman-teman? Soalnya kita tahu banget teman-teman ya, nih kita dengan FS itu udah ibaratkan temen deket lah, udah adik dan kakak. Kita lihat video yang ini. Dulu bak adik dan kakak, sekarang jadi musuh bebuyutan. Jangan nangis. Kita kan udah sepakat nomor. Jangan nangis. Makasih kakak. Sekarang udah berubah ya. Adeknya bukan Nikita lagi tapi DRG, Dr. Reza Gladys. Yang dimana semalam kita udah nge-reaction Dr. Reza Gladys sama FS ya di Densu. Dan sekarang kalian bisa lihat dia ada di pihak siapa? Nobar Viti Sulhuteru. Usai sidang Nikita Mirjani terdakwa kalau tidak sesuai dengan harapannya akan menggiring fitnah kepada penegak hukum. Nobar ada yang ngamuk kagak mau pakai borgol. Nyesel aku udah pulang tadi. Coba kalau aku belum pulang tak bantuin itu ibu jaksa pakai dia borgol. Sukarela. Pakai gak lo? Ih seneng banget Ngawur. Tapi gong sih. Aduh gong. Benar-benar kayak kita tuh kayak mana ya? Mana ya? Kayak bukan di dunia kita ya? Kayak bukan di dunia aku. Kita berhadapan dengan orang yang pernah kita baikin begitu ya. Kayak bukan di dunia kita, kayak Bukan di dunia. kenapa ya Allah tiba-tiba ada di dunia ini ya Allah? Kenapa ya Tuhan? Harus ada dia di dunia ini. Jauhkan aku dari segala hal. Mudah-mudahan ya didoain selesai. Jadi ya netizen ya, terdakwa ini basi, mengulang lagu lama. Kalau di persidangan ngamuk, nanti bikin fitnah. Kalau katanya
aparat penegak hukum disuap lah, di ini itu, basi. Basi, coba sih ngotot banget apa yang mau diperdengarkan, perdengarkanlah. Iya, kita juga penasaran gitu. Gini nih, ini nih terdakwa ini kalau tidak sesuai dengan harapan dia nih, padahal dia memang kriminal ya gitu, fitnah dan ngawur. Enaknya dingin di sini. Kayaknya di tadi soalnya saya abis nonton Densu ngeliat video ini kok kayak terbantahkan ya. Yang saya tonton semalam di Densu kayaknya sedih banget gitu. Sekarang happy banget. Dan ternyata Fitri juga pernah punya kasus dengan ibunya. Video yang beredar di sosial media, Ibunda Fitri Salhuteru mengungkapkan kekecewaannya. Belum cukup puas kamu menghina saya, memfitnah saya, ngebuang kamu demi mengejar laki-laki lain. Belum puas. Sekarang kamu fitnah, bawa orang untuk mencari kesalahan dan memfitnah anak saya yang sedang menjelaskan dan membela saya bahwa saya tidak membuang kamu. Kamu tuh mikir gak sih, umur udah tua, apa kamu yakin kalau besok kamu masih ada nyawa kamu masih ada? Saya gak habis pikir sama kamu, dan saya gak habis pikir dengan jalan pikiran kamu yang sudah tertutup oleh harta-hartamu tuh yang gak seberapa. Ingat ya, itu baru sedikit ya, itu teguran dari Allah hasil mubalah kemarin ya. Baru sedikit itu, masih kurang kamu. Belum hilang ya rasa sakit dan malu ya atas fitnahan kamu. Di dalam dada ini ya masih belum terobati ya. Sekarang kamu udah memfitnah anak saya, menuduh anak saya yang mana yang tidak dia lakukan. Ingat ya, kamu Fitri, saya yang melahirkan kamu ya, ingat ya. Jiwa raga saya tidak ikhlas ya atas perlakuan kamu. Saya tidak terima dunia akhirat. Ingat ya, Allah akan melaknat kamu, anak durhaka. Oh, jadi ini alasan Nikita Mirzani. Saya nggak ngikutin ya kasusnya Fitri kenapa. Jadi ini terjawab sudah. Nikita Mirzani kenapa sebut anak durhaka, karena statement ibunya. Karena aku juga baru tahu nih dari captionnya, ibu kandung Fitri Salhuteru buka suara terkait permasalahan dengan anaknya. Ini emang ada permasalahan apa guys? Tolong jelasin di komen ya. Penerus Kiki Fatmala sih ini, Fitri sama ibunya digituin. Semangat ibu, padahal ini surganya si Fitri loh. Saya tidak tahu permasalahannya apa dengan ibunya, tapi sampai ibunya ngucapin anak durhaka segala macam, berarti ini permasalahannya udah wow banget. Apalagi dibawa ke publik ya. Dilaporkan Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Sedang berproses. Kemudian kemarin juga sudah dilakukan pemanggilan terhadap saudara Fitri. Dia sudah 2 kali kita lakukan pemanggilan, namun beliau belum hadir. Ya, kali ini memang prosesnya lagi proses masih penyelidikan ya. Jadi kita tidak ada untuk pemanggilan secara berlanjut ya, secara paksa misalkan bahasanya. Karena ini masih proses penyelidikan. Kita juga akan berkoordinasi dengan ahli hukum, ahli bahasa, ahli IT, yang mana nanti hasil daripada itu baru nanti kita akan lanjutkan. Dikonfirmasi ya oleh Polres Metro Jakarta Selatan ya tentang kasusnya Fitri udah mangkir. Lama lu mangkirnya 5 bulan. Dilaporkan Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru 2 kali mangkir, kenapa? Tapi sudah dipanggil 2 kali. Ya. Tapi yang pertama dia juga nggak sampai ke beliau. Tapi yang kedua sampai suratnya. Tapi karena ada satu dan lain hal ya, kesibukan dan lain-lain, tentunya Kak Fitri masih mau untuk hadir dalam proses klarifikasi. Itu pertama adalah undangan klarifikasi. Namanya undangan. Ya, hak seseorang untuk hadir atau tidak. Kalau yang namanya undangan
di dalam proses panggilan. Boleh hadir, boleh enggak. Ada yang mengatasnamakan akunnya Kak Fitri. Artinya fake ya, fake akun. Ya, fake akun. Jadi ini saya sampaikan, kita jangan terpengaruh oleh giringan-giringan opini-opini yang membangun ya, sehingga masalah ini dibesar-besarkan. Karena jujur masalah ini sudah clear harusnya. Biarkan penyidik lah yang bisa melihat ya material pidananya yang dimaksud, yang dilaporkan. Karena nanti biar penyidik yang bisa menyimpulkan. Kalau kasus ini nggak lanjut maka harus dihentikan segera mungkin. Oke, kita lihat yuk komentarnya. Lagi sibuk ngurusin orang, Pak. Kayaknya tadi tidur aja sih. Sama SS sama DRG ya. Dewi Persik juga tuh. Jangan lupa dia ngata-ngatain si NM. Masih sibuk jadi pahlawan kesiangan, jadi nggak bisa datang atas panggilan polisi. Sibuk ke pengadilan, datang mulu. Iya juga ya, ke pengadilan orang datang. Kita lihat pendapat dari statement Doktif. Ini ada nih. Dan untuk FS ya, yang Doktif duga selama ini kamu yang menggerakkan para preman-preman Ambon untuk datang ke pengadilan kamu itu. FS, kamu fokuskan diri kamu atas pelaporan yang dilakukan oleh saudara NM. Kamu mangkir 2 kali atas panggilan di Jakarta Selatan. Apa kompetensi kamu untuk ikut campur nimbrung dengan urusan skincare? Ya, FS, jika kamu ingin berdebat dengan Doktif, kamu bukan levelnya Doktif. Kamu tidak tahu menahu tentang skincare. Kamu tidak tahu menahu tentang bagaimana mafia skincare ini sudah membodohi masyarakat Indonesia bertahun-tahun. Ya, ratusan miliar mereka sudah ambil uang masyarakat. Ya, apakah Doktif akan takut dengan preman-preman Ambon yang kalian bawa? Nih ya, Doktif sampaikan kecil buat Doktif. Mau di depan mata aja Doktif hadepin, nggak ada takutnya. Jadi kalau kalian ingin menjatuhkan mental Doktif dengan mendatangkan preman-preman, Doktif akan takut? Tidak sedikit pun. Wallahi, tidak ada ketakutan itu. Dan kalian akan tercengang dengan fakta yang akan Doktif sampaikan. Oke? Dan di sini juga untuk pelapor RG, siap-siap ya jantung kamu, amankan jantung kamu. Kalau perlu disiapkan ambulan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang Doktif bongkar. Ya, siapa yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Doktif, Nikita Mirzani, Oki, atau diri kalian sendiri? Ya, semua bukti sudah Doktif miliki. Ya, jadi kalian lihat saja apa yang akan Doktif lakukan. Doktif tidak pernah panik, takut, kabur, tidak ada dalam kamus hidupnya Doktif. Ya, karena semua yang Doktif sampaikan itu adalah fakta. Dan Doktif apresiasi luar biasa kepada Badan POM ya, yang mengeluarkan press release tentang produk-produk yang memang ilegal atau berbahaya. Di sini Doktif tekankan, Badan POM itu integritasnya luar biasa, tegak lurus guys. Makin seru nih guys perdebatannya ya. Doktif mulai ikut campur ke urusan NM juga nih ya. Dan dia bakal menyerang dari sisi dokter Reza Gladys. Kan dokter face dokter seru nih ya pertarungannya. Yang terakhir seperti biasa, baca 3 top komentar atas dari video sebelumnya ya. Sebelumnya aku ngebahas tentang Andre Taulani ya teman-teman. Ya karena dia viral banget di FYP aku. Ya aku jelasin kasusnya apa. Yuk kita lihat komentarnya. Dari Handa Firdaus 8229, gak ngerti gue sama jalan pikiran Ibu Erin, ini aneh plus nyusahin banget. Dari Rahmat Nurhadi 2672, ini parah banget ibu satu ini. Dari Starla 36, bininya terlalu hedon. Laki-laki mana yang kuat? Jadi permasalahannya karena bininya Andre Taulani itu karena hedon nih. Jadi ada permasalahan lah teman-teman, silahkanlah ditonton. Karena soalnya muncul banget tuh di FYP aku. Jadi kayaknya harus memberikan kalian informasi nih ya, kasus apa sih ini. Yuk saya undur dulu, kalau udah salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.